Oke, bisa dilihat ya. Eh, Mengingat kembali di pertemuan sebelumnya, pembahasan untuk inheritance, sebenarnya udah dua pembahasan yang sebelumnya itu kita bahas tentang pendekatan untuk menggunakan metode pada metode pengkhususan yaitu dengan menggunakan magic method. Kemudian sebelumnya lagi kita membahas tentang enkapsulasi. Jadi pada saat kita mau masuk ke pembahasan inheritance, di sebelumnya kita bahas tentang magic method itu seperti apa, terus masuk ke pembahasan inheritance atau pewarisan. Nah, di pembahasan pewarisan itu juga sekilas juga diinformasikan tentang akses modifier. Kemudian akses modifiernya ini kan berlaku tiga teknis ya. Yang pertama public, kemudian kedua menggunakan privat, yang ketiga protected. Nah, untuk public juga udah dijelaskan, privat kemarin juga udah dijelaskan, protected juga sudah dijelaskan dan diterapkan. Nah, teman nanti tinggal di apa dibuka kembali video saya kemarin sekaligus untuk menjelaskan materi tersebut. Nah, di bagian akhir saya sampaikan juga tentang kendala yang terjadi kalau kita berada pada posisi melakukan proses pengkodingan dengan fungsi turunan, di mana salah satu kendala yang dihadapi itu adalah memungkinkan terjadinya overriding. Ya. Overridingnya sendiri secara umum itu dibahasakan sebagai sebuah penindihan seperti itu terhadap sifat turunan. Nah, saya coba untuk kilas balik dulu tentang materi pewarisan yang sebelumnya sudah saya sampaikan di dua pertemuan terdahulu. Secara sederhana, memang konsepnya itu adalah sebuah pemanggilan secara turunan dari mulai kelas parent ke kelas child-nya. Nanti ini materialnya bisa kalian download ya di pertemuan hari ini ya, khususnya untuk pertemuan hari ini. Jadi cross check-nya per jadwal pertemuannya. Karena kan seperti yang awal perkuliahan saya sampaikan ini dibikin paralel perkuliahannya. Jadi ada yang memang khusus di hari Kamisnya, ada yang khusus hari Selasanya gitu. Jadi untuk yang materi ini kalian tinggal cross check di pertemuan di hari Kamisnya ini. Konsepnya jelas kemarin ya saya sampaikan, ada kelas induk, kemudian ada kelas child-nya. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan saja untuk pembuatan objeknya, apa saja yang menjadi turunan dari parent class yang akan kita gunakan. Seperti yang tadi saya singgung bahwa di dalam konsep turunan pasti kemungkinan besar ada overriding atau penindihan sifat turunan. Nah, sebelum itu diingatkan kembali pertemuan 3. Ini kan sebenarnya harusnya saya sampaikan dulu inheritance yang bagian kedua ya. Tapi saya coba untuk masuk ke yang ketiga dulu, baru nanti saya singgung materi yang kedua. Kalian cek dulu di materi pertemuan yang pertama itu juga saya sudah kasih tahu tentang polanya. Jadi bagaimanapun juga kelas child-nya ini pasti dia akan berada di bawah posisi kelas induk. Ada kemungkinan nggak kalau kelas induk ini kita tulis di bawah? Bisa dijalankan karena dia sifatnya adalah blocking. Tapi yang jadi aneh adalah harusnya kita mendeklarasikan dulu sifat induknya di atas, baru kita akan turunkan ke bawah. Walaupun sebenarnya nanti dia tidak terlalu berpengaruh kita taruh induknya di mana, mau di tengah, di bawah, atau di atas pun, selama induk itu nanti menjadi sebuah extend di kelas turunannya, dia pasti akan tetap bisa dipanggil dan tetap bisa digunakan sifat turunannya ya. Kemudian di sifat turunannya itu harus dipastikan dia memiliki tulisan di listingnya, ada tulisan extend. Khusus untuk pemrograman PHP, kita menuliskannya dengan nama kelas anaknya apa, terus nanti extend dari kelas apa, kelas induknya apa, gitu. Kemudian nanti blocking di dalamnya. Nah, ini juga ada contoh yang sebelumnya, saya ulang kembali di sini, atau kalian mau coba lagi mengulang materi ini silakan. Tapi yang pasti di sini pada saat kita sudah melakukan kita melakukan instansiasi pemanggilan isinya, itu harus diinjeksi lagi. Kalau yang sebelumnya kan ada yang sudah di defaultkan nilainya di public kan, di di propertinya kan ada yang sudah dikasih nilai. Atau juga pada saat kita mau memasukkan nilai di properti, kita melalui metodenya dengan menggunakan parameter, itu juga bisa. Tapi
di sini bisa aja dikondisikan dengan cara kalian sudah membuat dia menjadi objek, kemudian kalian baru injek ke masing-masing propertinya. Tapi ini sudah di pertemuan enkapsulasi, kalian tinggal sesuaikan aja di sana. Nah, karena dia sifatnya public dari kelas induknya, pasti extend dari kelas turunannya dia akan bisa gunakan apapun metode atau kelas yang dimiliki, properti yang dimiliki oleh kelas induknya itu pasti bisa dipanggil. Nah, sehingga pada saat kita menurunkan objek, diperbesar aja ya. Sehingga pada saat kita menurunkan objek kepada kelas laptop, jadi misalnya kita buat laptop baru lah nama kelasnya seperti itu, sehingga kita bisa injeksi, kemudian kita keluarkan kembali nilainya dengan menggunakan metode yang dimiliki oleh kelas induknya, akan bisa dipanggilkan dengan memanggil namanya, kemudian kita lakukan hal yang serupa untuk nilai metode yang ada di anakannya. Nah, kemudian dalam contoh kasus di atas, properti dan metode, nah itu tidak memiliki nilai, sehingga pada saat kita menjadikan dia sebagai sebuah objek, baru kita masukkan, kita injeksi nilainya. Oke, ini penjelasannya. Kita bisa mengakses seluruh properti atau metode yang ada di kelas karena dia sifatnya adalah public. Atau juga bisa menggunakan protected. Misalnya kalian mau ubah di sini menjadi protected, bisa, karena dia ada memiliki sifat turunan. Yang tidak bisa itu adalah ketika kita menerapkan privat. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, privat tidak bisa kita terapkan kepada kelas turunannya. Oke, PHP tidak membatasi berapa jumlah banyak turunan. Jadi kalau kalian nanti membuat turunannya itu sampai beberapa kali, itu nggak ada masalah. Tapi aneh aja gitu, biasanya nggak mungkin turunan itu sedetail di bawah sampai 4 layer atau 5 layer ke bawah. Kayak misalnya kalian adalah turunan dari kakek kalian, nanti ketika kalian punya turunan lagi, ya kakeknya adalah orang tua kalian. Biasanya bukan lagi dari kakeknya kalian kayak gitu. Jadi sifat turunannya boleh sampai dalam banget, tapi jarang terjadi. Biasanya sampai 3 lapis lah, biasanya. Atau 4 lapis itu sudah paling dalamnya. 4 lapis itu misalnya dia adalah cicitnya seperti itu. Itu sudah sangat detail sekali. Karena gini, kalau kita mau membuat turunan itu bisa aja kita bisa menggunakan child yang lain, tapi nanti ada caranya untuk menggunakan child yang lain. Terus seperti ini kalau kita mau menggambarkan kelas extend, misalnya dari satu turunan komputer, kemudian dari laptop menjadi kelas extend lagi untuk kelas turunan dari Chromebook. Nah, seperti itu 3 lapis. Kemudian yang kita akan lakukan dalam objek itu bukan pada laptop, bukan pada komputer, tapi pada cucunya. Ini paling bawahnya yaitu Chromebook. Nah, ini berarti bisa diartikan bahwa Chromebook dia memiliki sifat yang ada pada laptop dan juga memiliki sifat ataupun properti yang ada di induk asalnya. Sekali lagi ya, karena di sini sifatnya adalah protective, maka nanti from class ini dia bisa melakukan pemanggilan untuk fungsi yang ada di kelas induknya. Jadi kalau kalian cek beli laptop sama beli komputer bisa akan dipanggil oleh kelas induknya. Otomatis nanti semua akan dipanggil. Nah, tapi ada satu problemnya adalah kalau dari contoh di atas ini kita akan melihat ada kelas komputer yang mungkin tidak akan bisa diturunkan ke kelas Chromebook. Nah, kasusnya ini nanti kalian tinggal cek metodenya. Jika kalau kita perhatikan ada satu penggunaan metode yang tidak bisa kita terapkan. Nah, mungkin ini nanti akan bisa dikondisikan apabila hak aksesnya itu terhalangi dari kode yang lain, dari sifat turunannya. Nah, pada bagian terakhirnya nanti kalau kalian buat codingnya, bisa nanti kalian lihat. Kita akan coba untuk membuat pengaksesan pada metode beli komputer. Oke, pengaksesan untuk metode beli komputer. Oke, nanti kode itu memang dikasih komentar ya tadi. Oh ya, dikasih komentar karena ini nanti tidak akan bisa diakses. Beli komputer. Oh iya. Nah, oke. Beli komputer dia punya kelas prototip. Oke.
Nah, nanti kode itu memang sengaja diberi tanda. Nanti kalau misalnya ditambahkan, pasti dia nanti akan ada error. Nah, kenapa dia jadi error? Karena eh, ada dua nama yang sama, dua nama yang sama yang dilakukan oleh kelas induk dan kelas anaknya gitu. Nah, ini yang disebut dengan overriding. Nah, kalau overriding ini kasusnya terjadi pada properti dengan nilai yang bisa kita timpa, maka nanti ketika kita panggil nilai properti yang ada di anaknya itu, maka sudah tidak lagi mewakili nilai yang dimiliki oleh kelas induknya karena sudah di overriding. Nah, kasusnya akan berbeda kalau ketika itu terjadi pada metode. Kalau metode kita tidak mendelegasikan apa isi yang ada di dalamnya, maka dia akan bingung untuk memanggil metode dengan nama yang sama. Apakah ini metode punya punya parent-nya kah atau punya child-nya? Nanti akan muncul error kebingungan bahwa nilai yang dipanggil itu berasal dari nilai yang mana. Oke, ketika sudah mengerti itu dan tidak akses akan membuat kode program menjadi lebih sulit. Nah, penurunan kelas ini akan memberikan permasalahan tersendiri pada properti dan pada metode dengan nama yang sama pada parent class dan child class. Oke, nah sebelum kita masuk ke pembahasan ini, cara mengakses metode. Oke. Jadi konsep pewarisan di mana kelas nanti yang memiliki properti dan metode dari kelas yang lain atau dari kelas induk ataupun kelas childnya bisa menjadi sebuah permasalahan kalau misalnya memiliki nama yang sama. Nah, nama yang sama di sini disebut dengan overriding. Bisa overriding property atau overriding method. Nah, untuk memahaminya, coba kita lihat dulu di sini. Nah, di sini misalnya ada kelas induk, satu blocking kelas induk, kemudian dia punya di baris kelima dia punya satu metode untuk lihat spek. Kemudian ada turunan. Nah, berarti otomatis nanti kalau kita membuat objek dari kelas turunannya, nanti semua yang ada di kelas induknya akan masuk ke anak childnya. Nah, tapi yang harus dilihat di sini adalah kita membuat nama dari metode itu menjadi sama. Oke, namanya menjadi sama. Kemudian pada saat kita objek, terus objek itu kita lakukan proses pemanggilan metode, nanti hasilnya gimana gitu. Jadi kita akan kayak ini penjelasannya. Kita menurunkan kelas, properti dan sebagainya. Namun perlu diperhatikan bahwa kelas dari properti memiliki nama yang sama, yaitu adalah lihat spek. Kita lihat speknya, kalau dijalankan nanti akan muncul yang ini, ya bukan muncul yang ini. Oke, kemudian di dalam PHP, ketika nama properti dan nama metode dari child memiliki nama yang sama pada parent, maka yang harus dijalankan adalah kelas child. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengatasi itu, ada yang disebut dengan stop solution operator. Jadi saya bilang tadi ada terjadi penimpaan, baik itu properti atau metode gitu. Tapi paling sering terjadi overriding-nya nanti menimpa nilai dengan nilai yang baru yang dimiliki oleh kelas child itu terjadi pada properti gitu. Jadi tidak pernah terjadi pada metode. Walaupun kemungkinan bisa juga terjadi pada metode kalau nilainya dikembalikan kepada nilai metode. Nah, sebelum masuk ke penjelasan penggunaan tentang stop resolution operator, ini cara mengakses aja ya. Coba kita lihat dulu di bagian kedua tentang overriding. Jadi kita dapat mengubah nilai properti dari parent class dengan properti class. Nah, caranya adalah kita mendeklarasikan kembali properti tersebut dengan memiliki nilai baru. Ini sama aja sebenarnya ketika kita membuat sebuah objek kemudian kita injeksi nilainya di dalam objek tersebut. Nah, itu juga merupakan overriding untuk properti. Tapi kasusnya adalah kita tidak membuat kelas di situ, tidak membuat turunan kelas, tapi kita menginjeksi di objeknya dengan memasukkan nilai baru. Ketika nilai baru lagi kita masukkan, berarti nilai yang lama sudah berubah dengan nilai yang baru. Itu kalau kasusnya menginjeksi. Nah, sedangkan kalau dengan kasus turunan fungsi, berarti kita mengubah nilai yang dimiliki oleh kelas induk sehingga dirubah dengan nilai baru yang ada di kelas anaknya. Oke, pada dasarnya overriding ini sama seperti replace file. Jadi kita mengganti file yang sama
dengan file yang baru. Jadi properti dan method di kelas child ini nanti akan kita override. Jadi properti dan method dari parent yang sama. Nah, untuk melakukan override itu bisa seperti ini contohnya. Kalau di listing sini, ini ada kelas induk dari 4 sampai 12 dengan nama mobil, kemudian ada kelas child-nya, di-extendkan dari kelas induknya. Kemudian kalau diperhatiin di sini ada satu public untuk properti dan ada satu method. Nah, public dan method yang ada di sini kita override dengan nama yang sama, untuk merek dengan nama yang sama, kemudian klakson dengan nama yang sama untuk metodenya. Tapi nilainya yang kita ubah. Maka nanti kalau listing ini kita jadikan objek, kemudian yang kita akan munculkan adalah klakson. Kalau kita melakukan instansiasi dari kelas anaknya, maka nanti metode dan juga properti yang kita munculkan adalah nilai yang sudah di-override oleh anak kelas anaknya atau child class-nya. Ini muncul seperti itu, kemudian nilai dari properti merek yang ditampilkan dan juga metode cluster yang dijalankan akan melakukan fungsi override yang bisa dilakukan ketika kita ingin memberikan implementasi yang berbeda pada suatu metode dan properti yang sudah diregulasikan oleh parent. Jadi kalau mau merubah parent menjadi nilai yang berbeda, ketika kita akan override yang ke child class-nya, maka nanti bisa kita rubah dengan cara seperti ini. Bikin namanya yang sama itu akan menjadi sebuah override. Terus untuk mencegah overriding, seandainya kalau kita mau membuat sebuah kondisi pencegahan terhadap method overriding, terhadap metodenya, nah, kemudian kita lakukan dengan cara penambahan final, tulisan final gitu ya. Tambahkan keyword final di depan metode. Berikut ini adalah sebuah metode namanya mesin. Kita regulasikan depannya dengan tulisan final, maka nanti metode tersebut tidak akan bisa di-override oleh child-nya. Jadi kalau kita buat di baris kelima ini kita buat final, kemudian public ya, public. Mau dia public protected boleh, kemudian mesin namanya. Nah, ketika kita membuat dengan nama mesin di sini, kemudian kita instansiasi dan waktu kita mengeluarkan nilai dari mesin ini yang kita masukkan di sini kan. Nah, ini tidak bisa kita tampilkan, nanti akan muncul error ya, karena nama dari mesin ini sudah menjadi nama paten yang dimiliki oleh parent class-nya. Jadi nggak bisa diubah karena si anak child-nya mencoba untuk membuat nama metode yang sama seperti nama parent-nya. Nah, ini nanti pasti akan muncul error seperti ini. Jadi error pada gambar tersebut terjadi karena kita melakukan fungsi override dan gagal dilakukan. Error ini bukan berarti error kesalahan ya, tapi error ini dimaksudkan adalah untuk menghindari child anak kelasnya ini mengkondisikan nama properti dan nama metodenya sama seperti nama parent kelasnya. Bisa jadi pada saat nanti dibuat nama child yang banyak, mungkin lupa untuk membuat nama yang berbeda dengan nama induknya. Nah, itu untuk proses pencegahan supaya pada saat nanti di running akan memunculkan informasi error karena nama tersebut sudah dilakukan atau sudah digunakan oleh nama induknya seperti itu. Oke, error tersebut muncul pada saat kita melakukan degradasi dari objek. Jadi objek Tesla-nya waktu kita degradasikan dia muncul itu karena dia mencoba untuk melakukan override dari metode majunya tadi ya. Metode mesinnya tadi. Saya tulis sudah ini tadi. Ini metode mesin ya, yang merupakan metode metode dari kelas mobil utama. Nah, final juga boleh dikatakan sebagai bentuk akhir dari sebuah metode sehingga kita tidak bisa melakukan pengubahan terhadap nama tersebut. Catatan dikasih bot line ya, gitu ya. Untuk properti kita tidak boleh melakukan pendegradasian pada namanya menjadi nama final. Sebagai gantinya kita juga bisa menggunakan statis properti atau konstan. Nah, ini nanti ada di pembahasan selanjutnya waktu saya membahas tentang static method sama static property pada abstrak. Nanti kalau sempat saya sampaikan materi itu. Jadi kalau untuk method kita gunakan final, kalau untuk properti kita bisa gunakan dengan menggunakan static atau konstan.
Kalau misalnya kita menggunakan contoh, apabila pada listing di atas kita menambahkan fungsi public untuk merek, ada propertinya juga seperti listing di bawah ini. Oke, kita tambahkan, kita tetap mau menambahkan final public, nanti akan muncul error pada propertinya. Nah, ini salah deklarasinya. Kita tidak bisa mendeklarasikan propertinya. Kalau ini kan muncul tulisannya adalah cannot override final method. Karena metodenya sudah sudah menggunakan tambahan dari tulisan final, sehingga yang muncul adalah cannot override. Kalau di sini yang muncul di fatal error-nya itu bukan cannot override tulisannya, tapi cannot declare property. Declare property ini biasanya kalau kalian membuat sebuah perintah menggunakan magic method seperti itu, salah tulis salah satu, misalnya dia kan harus wajib 2 kali double underscore ya. Kalau satu aja salah tulis pada saat kalian coba untuk running, kemungkinan dia akan muncul tulisan cannot declare. Cannot declare ini menginformasikan bahwa itu sebenarnya nggak bisa diterapkan, walaupun sebenarnya maksudnya benar. Nah, untuk pencegahan inheritance dengan cara override tadi, pada kasus tersebut, maka diharuskan untuk membuat kelas yang merupakan implementasi akhir. Artinya, kelas tersebut tidak boleh diturunkan atau di-extendkan menjadi kelas lain. Dengan demikian, maka kita harus mendeklarasikan dengan nama final class. Oke, kalau kalian nanti berencana untuk misalnya nanti properti di dalam ini ada banyak ya, bukan cuma satu. Properti metodenya ya, sorry, tadi metode. Maka akan membuat kalian jadi repot untuk melakukan penulisan final di setiap metodenya. Jadi setiap kita membuat deklarasi, kita metodkan tuh, kita finalkan, tulis di depannya itu, mungkin akan sedikit repot. Walaupun mungkin nanti ada kasus tertentu di mana ada beberapa metode saja yang kalian harus deklarasikan, harus difinalkan, nggak boleh ada override. Nah, mungkin nanti ada 1 atau 2 yang boleh dioperate, tapi itu jarang terjadi. Jadi kalau misalnya kita membuat metode yang kita kondisikan supaya semua metode itu tidak bisa di-override, maka lebih baiknya adalah kita membuat nama finalnya itu tidak di metode, tapi pada nama kelasnya. Jadi ditulis aja di nama kelasnya ini sebagai nama final, ya otomatis nanti semua deklarasi blocking yang ada di dalam kelas itu nanti dia tidak bisa di-override. Nanti akan muncul override yang nanti akan dimunculkan pada saat kondisi inheritance-nya. Jadi error yang muncul itu nanti akan memunculkan kondisi di mana nanti dia tidak akan bisa di-extend oleh anak kelasnya. Ya, jadi seperti itu caranya. Nah, ada lagi cara yang lebih gampang lagi ya sebenarnya. Cara yang lebih gampang lagi adalah dengan menghindari fungsi override. Nah, itu kita bahas dulu di operator sini ya. Jadi kita bahas dulu, kalau terpaksa harus ada kondisi nama yang sama pada kelas anak dan kelas induknya, baik itu melalui properti atau metode, nah itu kita gunakan dengan namanya operator khusus. Jadi operator khusus di sini adalah untuk fungsinya mengalih fungsikan kejadian dari override. Jadi override method, statis property atau statis method serta konstanta kelasnya. Nah, untuk saat ini kita coba fokus dulu untuk di override property dan override method. Jadi sebenarnya ada banyak ya contoh kasus ini. Nah, mengenai statis property, statis method, statis konstan nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi scope resolution operator ini kita tulis dengan cara nulis titik 2 kali ya, titik 2 kali. Titik 2 kali, nanti di depannya kita tulis nama parent. Kemudian kita tulis nama metodenya. Parent, kemudian property, parent, method. Tapi kita fokuskan dulu untuk parent method. Nah, kalau kita pakai kasus yang ini, karena ini tadi kan override ya, jadi dia mengambil nilai yang ada di sini, padahal harusnya yang ditampilkan ini misalnya. Jadi kita tambahkan parent titik 2 double, kemudian metodenya apa. Nah, kembali kepada contoh, kalau kita menggunakan di aspek, maka nanti listingnya akan seperti ini.
seperti biasa, kelas induknya kita buat seperti biasa aja, nggak usah pakai final, kita tuliskan aja public function. Nah, di kelas turunannya, selain kita override namanya dengan nama yang sama dan nilainya berbeda, ya kita kasih satu contoh lah, satu contoh apa namanya pengambilan metode dengan mengambil fungsi dari nilai yang ada di apa namanya di parent class. Nah, caranya adalah kita tinggal menuliskan metode yang fungsinya adalah untuk memanggil nilai yang ada di parent-nya. Jadi lihat spek di sini dimaksudkan adalah nilai tersebut kita jadikan sebagai sebuah sifat untuk mengambil nilai yang ada di kelas induknya. Jadi nanti pada saat kita lakukan pemanggilan, lihat spek yang dimunculkan di sini, itu pasti lihat spek yang ada di nilai child-nya. Nah, sedangkan untuk override-nya, kita ambilkan dari nama metode yang lain. Jadi metode yang lain kita ambilkan dengan menggunakan perintah parent, kemudian ambil apa namanya, mengambil fungsi dari lihat speknya yang dimiliki oleh kelas induknya, kemudian bisa kita tampilkan dalam objek. Kode perintah tersebut adalah revisi dari contoh kita yang sebelumnya, dan kita bisa menambahkan sebuah metode lagi dengan nama lihat spek komputer, di mana di dalamnya kita buat perintah parent lihat spek dan kita jadikan dia nilai balik. Sehingga nanti pasti yang muncul adalah dua nilai yang berbeda, yang nilai bawah ini yang dimiliki oleh nilai parent-nya, yang di atasnya adalah nilai child-nya. Contoh di atas adalah cara untuk mengakses metode dari child. Lalu bagaimana kalau kita mengakses properti? Kalau properti bagaimana? Nah, kalau kita berpikir hal yang sama, harusnya tadi properti begini ya. Properti, parent, kemudian nama propertinya apa. Nah, kalau misalnya kita buat pemanggilan properti, ya kita tentukan dulu ya propertinya apa di kelas induknya. Kemudian nanti pada saat kita buat child-nya, misalnya kita mau melakukan pengembalian nilai dengan nama, misalnya seperti ini ya, nama lihat merek, dan nanti yang kita panggil adalah metode dari lihat merek komputer. Kemudian kita panggil modelnya seperti ini kalau kita panggil. Terus kalau kita instansiasi, terus kita panggil lihat merek komputernya, kemungkinan besar nanti akan ada error ya. Nah, kembali lagi, errornya adalah access to declare static property. Jadi kalau kita kondisikan dengan menggunakan parent terus nama merek sebagai properti, ada kemungkinan ini tidak bisa diakses oleh PHP-nya ya, karena yang dipanggil itu sebenarnya namanya saja yang harusnya dirubah. Bisa nanti nama propertinya ini yang ada di parent-nya ini kita tambahkan statis, baru kita bisa mengakses, atau kita bisa ubah namanya. Nah, error di atas tersebut pasti nanti akan jadi permasalahan ya. Ini pasti akan jadi permasalahan karena kita memanggil nama yang sama seperti yang kita panggil pada nama metode. Nah, kode tersebut kemungkinan besar waktu kita mengakses akan terjadi permasalahan karena yang dipanggil adalah bukan properti public merek dari kelas komputer, maka sebagaimana nanti yang harusnya kita panggil pada properti statik. Sementara ini kalau ada problem yang terjadi seperti ini, solusinya kembali lagi ya seperti yang saya bilang tadi, kita sebisa mungkin untuk mengubah nama yang tidak sama persis dengan nama induknya. Jadi buat saja nama itu tidak sama persis dengan nama induknya. Karena ada satu pembahasan yang belum saya singgung, yaitu pembahasan tentang interface. Nanti ada pembahasan namespace di situ yang bisa menjadi antarmuka perbedaan antara kelas induk dan kelas child-nya. Kalau kalian jalankan, kalian tinggal hanya mengubah saja nama yang ada di propertinya tidak disamakan dengan nama yang ada di induknya. Hanya itu saja. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya kita membuat kode yang dimiliki oleh metode dan dimiliki oleh properti itu sebisa mungkin tidak sama seperti yang dimiliki oleh parent kelasnya. Jadi sementara solusinya akan dibuat kondisinya seperti itu. Walaupun tetap harus kondisinya sama, ya kondisinya tetap harus sama,
besar kemungkinan itu diharapkan terjadi bukan pada properti tapi pada metodenya saja. Jadi kodenya jadi akan lebih jelas. Nah, kalau nanti kalian akan membuat kondisi seperti ini, jadi ada membuat inheritance, sebisa mungkin sifat, dan nama properti yang dimiliki oleh induk dan dimiliki oleh kelas itu dikondisikan tidak memiliki sifat dan nama yang sama. Walaupun nanti di dalamnya pada saat kalian melakukan perintah di metode, misalnya perintahnya hanya melakukan ngeprint, perintahnya hanya melakukan pengisian, misalnya seperti itu. Printingnya hanya untuk menampilkan yang tampilannya memang mungkin tulisannya sama persis dengan nama induknya, itu nggak masalah. Tapi nama dari properti dan nama yang diwakili oleh si metodenya itu sendiri yang harus berbeda dengan nama yang dimiliki oleh induknya. Ya, jadi seperti itu. Nah, sehingga itu akan memudahkan kalian untuk membedakan mana kelas induk dan mana kelas child-nya. Jadi nanti di kelas child-nya berarti akan punya banyak variasi properti dan akan punya banyak variasi metode dengan nama yang berbeda. Seperti itu. Oke, dua pembahasan ini silakan nanti kalian kalian praktekkan. Yang ini nanti yang ini pasti error nanti. Tapi errornya yang saya bilang tadi ya, itu tidak ada masalah. Itu untuk menjelaskan bahwa ada terjadi permasalahan tentang overriding. Kemudian yang kedua ini tentang solusi untuk mengatasi overriding pada kasus metode, dan juga kalau kalian terapkan itu pada propertinya mungkin nanti akan sedikit masalah, kecuali kalau kalian mau merubah namanya menjadi nama status public pada propertinya seperti itu. Oke. Nah, itu dulu untuk materi yang saya sampaikan. Saya harap sih ini mudah untuk dipahami ya, karena saya ngasih narasi juga di sini untuk bisa dibaca. Dan ini juga saya sudah filter dari pembahasan referensi yang ada, kemudian saya sesuaikan dengan bahasa yang mudah untuk disampaikan kepada kalian. Seperti itu, tinggal kalian sesuaikan saja isinya. Atau kalian mau memodifikasi label-label caption yang ada di sini, mau dimodifikasi dengan kasus yang lain juga silakan. Misalnya di sini kelas induknya kelas misalnya dosen seperti itu ya. Terus kalian kondisikan di sini dosen mata kuliah atau dosen spesialis atau dosen konsentrasi, itu juga bisa. Atau mahasiswa misalnya seperti itu. Nanti turunan dari misalnya mahasiswa ada mahasiswa organisasi misalnya seperti itu sebagai turunan dari kelas induknya misalnya. Kasusnya mau dikondisikan seperti itu bisa. Nah, untuk penerapan teknis di dalamnya juga sesuaikan saja dengan yang ada di sini, karena kasusnya kan tidak melakukan operasi tapi hanya melakukan fungsi menampilkan saja kayak gitu, kayak menampilkan print, kayak melakukan echo, kayak melakukan return nilai balik seperti itu. Nah, itu juga sudah cukup untuk mewakili tentang bagaimana caranya kita menerapkan inheritance di sini. Oke, itu dulu untuk dua materi ini. Nanti untuk pembahasan materi selanjutnya mudah-mudahan bisa sampai pada pembahasan abstrak class sama inheritance, abstrak class sama interface ya. Abstrak class sama interface.